Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Dwi Titi Erdianti SSI MPD dari SMK Negeri 6 Surakarta, Jawa Tengah, peserta Diklat Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru 2 akan mempresentasikan refleksi dari materi berpikir kritis. Definisi berpikir kritis dari criticalthinking.org adalah proses berpikir yaitu melakukan observasi, refleksi, menalar yang dilakukan dengan disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi suatu informasi. Jika dituliskan di dalam notasi matematika, berpikir kritis itu melakukan observasi atau merefleksi atau menalar. Yang dipikir kritis adalah membuat konsep, terapan, analisis, sintesis, dan mengevaluasi. Apakah dengan melakukan berpikir kritis dengan melakukan konsep, terapan, analisis, sintesis, mengevaluasi sudah disebut berpikir kritis? Ternyata ini belum. Hal ini disebut berpikir kritis kalau dilakukan dengan disiplin, mahir, dan aktif. Definisi berpikir kritis dari Parker and Moore adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Berpikir kritis adalah keterampilan mengambil keputusan dan keyakinan terhadap keputusan tersebut. Yang disebut keputusan adalah menerima, menolak, atau menunda. Jadi, berpikir kritis ini adalah keputusan. Artinya apakah menerima atau menolak atau menunda yang dilakukan secara sadar dan hati-hati, kemudian bagaimana keyakinan terhadap keputusan yang sudah dibuat. Berpikir kritis adalah kunci dari penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim atau derajat keyakinan dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut, menurut definisi dari Parker and Moore. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, banyak dilakukan project-based learning, problem solving. Berpikir kritis adalah prasyarat dalam problem solving terbaik. Tahapan-tahapan dalam problem solving ada 5 tahap problem solving. Ini 4 dari 5 tahapan problem solving ini menuntut berpikir kritis. Jadi merumuskan masalah menuntut berpikir kritis, menimbang alternatif menuntut berpikir kritis, evaluasi solusi menuntut berpikir kritis, dan implementasi solusi juga menuntut berpikir kritis. 3 tahap pengembangan berpikir kritis adalah yang pertama mencari bukti, yang kedua bertanya sebanyak mungkin, yang ketiga metakognisi. Untuk bisa berpikir kritis perlu latihan. Dari diklat ini ada latihan mandiri untuk guru, ada latihan mandiri yang digunakan, yang bisa dilaksanakan untuk murid. Praktek berpikir kritis ini bisa dilakukan dengan seperti ini. Ini adalah anjuran dari diklat seri Semangat Guru 2 dalam hal materi berpikir kritis. Yang pertama adalah menyediakan artikel pemantik, 1 atau 2 artikel, kemudian membacanya dengan seksama, menelusuri bukti apakah sesuatu itu fakta atau opini, kemudian merumuskan
pertanyaan yang harus dijawab dan kemudian merefleksi, menjawab pertanyaan refleksi. Mengapa praktek berpikir kritis itu penting? Karena dengan berpikir kritis, kita diselamatkan dari cara berpikir cepat dan tidak terkontrol. Dengan berpikir kritis, kita menyadari apakah sesuatu itu fakta atau opini, apakah sesuatu sumber itu kredibel ataukah tidak. Dengan berpikir kritis, kita menyadari celah informasi yang belum ditemukan, dan dengan berpikir kritis, kita menyadari seberapa gegabah kita dalam mengambil keputusan. Gambar grafik berpikir kritis, dampak setelah latihan dengan konsisten. Poin merah, yang merah ini, ketika tidak berpikir kritis, mengambil keputusan secara cepat, tetapi tidak kredibel. Kemudian melalui belajar berpikir kritis seorang pemula, tentunya mengambil keputusannya menjadi lambat, tetapi kredibilitasnya akan lebih akurat. Setelah konsisten di dalam berlatih, maka akan kredibelnya akan meningkat dan kecepatannya juga akan lebih cepat. Ya. Dari Bapak Iwan Sahril mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah pemikir yang tekun dan peka terhadap, karena ia sadar bahwa keputusannya selalu mempengaruhi orang banyak. Bahkan secara prinsip orang lain bergantung kepada keputusan pemimpin. Ia membuat mengambil keputusan menjadi keterampilannya. Ini membuat mengambil keputusan menjadi keterampilan yang vital bagi seorang pemimpin. Demikian Bapak Ibu, materi yang bisa kami sampaikan tentang berpikir kritis dari Diklat Semangat Guru Belajar dan Berbagi. Ayo Bapak Ibu yang belum ikut Diklat seri Guru Belajar dan Berbagi, segera buruan ikut karena materinya sangat menarik dan sesuai dengan kebutuhan kita, disajikan dengan cara menarik dan menyenangkan, membuat peserta diklat aktif sehingga memahami materi, dan diklat ini bersertifikat resmi Kemendikbud. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat.